Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita hari yang lalu masih seputar tentang pentingnya kita memperbanyak istighfar. Bahkan setiap selesai beribadah pun kita perlu dengan istighfar. Karena ibadah yang kita lakukan itu tidak sunyi dan tidak luput pula daripada kekeliruan, kesalahan, kekhilafan dan hal-hal yang menunjukkan tidak beresnya ibadah kita. Contohnya salat. Sesudah salat kita langsung istighfar 3 kali. Itu menunjukkan bahawa dalam salat itu sendiri pun ada kekurangan-kekurangan yang harus kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah menurut para ulama. Kalaulah ibadah yang kita lakukan sendiri perlu kita minta ampun kepada Allah atas kekurangannya. Apalagi kerajo dan perbuatan yang tidak ibadah. Tentu lebih berhajat, lebih butuh lagi kepada istighfar. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, Aktiru minal istighfar fi buyutikum. Banyak olehmu istighfar fi buyutikum, di rumahmu. Wa ala mawaidikum, di tempat jamuan-jamuan dan tempat pertemuan-pertemuan kamu. Banyak istighfar. Wa fi turuqikum, di jalan-jalan. Wa fi aswaqikum, dan di pasar-pasar. Wa fi majalisikum, dan di tempat-tempat kita duduk-duduk. Di majlis-majlis. Ainama kuntum, atau di mana saja kamu berada, perbanyaklah istighfar. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Karena kita pun tidak tahu dan tidak diberitahu bila saatnya Allah turunkan ampunan. Bila waktunya dalam keadaan apa kita diampuni oleh Allah. Untuk itu perbanyak saya istighfar. Banyak saya istighfar. Kalau kita kaji kita kemarin di saat-saat sahur atau ketika sahur, itu salah satu waktu terbaik untuk istighfar. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Itu salah satu ciri dan sifat daripada orang-orang yang Allah janjikan kepadanya surga. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka itulah orang-orang yang suka minta ampun di waktu sahur, sehabis gelapnya malam sebelum datang subuh. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka senantiasa minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Betul. Tapi apakah walaupun kita lari tampik yang tampik, di saat yang tampik, istighfar kita langsung diterima Allah? Tentulah. Kenapa? Disebutkan juga istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Karena kadang-kadang istighfar kita butuhlah kepada istighfar berikutnya. Semua istighfar kita itu tidak selesai. Bisa jadi
kita membaca istighfar atau astagfirullah sementara penganak kita tak ke mahkamah. Atau kita minta ampun tetapi malahan tidak ada tekad kita untuk berhenti daripada dosa. Atau malah masih berencana kita membuat dosa berikutnya. Intinya istighfar yang kita lakukan itu butuhlah kepada istighfar berikutnya. Karena belum tentu istighfar kita tu diterima oleh Allah. Sama lah dengan syukur kita butuhlah kepada syukur berikutnya. Ibadah kita butuh kepada ibadah berikutnya. Karena kita tidak sempurna. Maka oleh sebab itu lazimilah, tekunlah, selalulah untuk memperbanyak istighfar. Kalaulah para nabi-nabi sendiri, sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi SAW, beliau itu suka meminta ampun kepada Allah, di mana posisi kedudukan dan derajat para rasul, para nabi itu kalah tertinggi itu. Tapi malahan beliau itu selalu minta ampun. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh alaihissalam ketikanya masih memanggil anaknya supaya anaknya naik kepah dan seterusnya, kan disapa oleh Allah Nabi Nuh. Bahasa anak beliau itu tidak termasuk keluarga beliau yang diselamatkan karena anaknya membangkang. Nabi Nuh minta ampun kepada Allah. Jika engkau tidak ampuni aku ya Allah wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Jika engkau tidak beri ampun aku ya Allah, aku termasuk orang yang merugi. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim jauh meminta ampun. Dan begitu seterusnya. Para nabi, para rasul meminta ampun. Termasuk itu Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Intinya kita butuh kepada memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena kita setiap saat lo bersalah. Setiap waktu kita melakukan berbagai macam kelalaian, kelengahan, kekeliruan, kekhilafan. Kadang malah disengaja. Kondak nan kadang-kadang nan ketek-ketek nah, kondak nan tarang-tarang nan sembunyi nah, kondak nan lai nan batilah, kalau ndak nan tahu ndak tahu lah, pokoknya kita ndak luput. Sehingga dirajakan oleh Nabi minta ampun kepada Allah. Atau apa yang kita tidak tahu itu. Yang tidak tahu itu. Nah, kira itu menjapui kaji nalamu. Bahkan istighfar kita itu bukan hanya untuk kita, termasuk untuk orang gaib kita. Di samping kita minta ampun untuk diri, maka mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Baik orang tua kita tu masih hidup ataupun lah mati. Lebih-lebih ketika lah mati. Ketika masih hidup mereka masih bisa berdoa dan minta ampun. Tapi ketika lah mati, satu-satunya yang mereka harapkan istighfar kita. Yang kedua, kalau kita suka rajin memintakan ampun kepada Allah untuk orang kayak kita, nanti anak kita pun akan diketuk hatinya oleh Allah untuk minta ampun. Latih.
Bagaimana mungkin anak kita kami mintakan ampun kepada Allah setelah kita mati? Kita pun entah bila-bila mintakan ampun kepada Allah untuk orang gaib gitu. Maka yang terbaik setiap minta ampun kita bawa orang gaib. Setiap kita istighfar, bawa dua orang gaib kita. Apakah lah mati keduanya atau satu orang mati, bawa. Minimal Rabbil fili wa liwalidayya warhamhuma, itu paling kurang kan. Atau doanya Nabi Ibrahim, Rabbana zalamna, Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa aku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang mukmin semua di hari berhisab. Atau doanya Nabi Nuh, Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa dua orang tuaku, dosa siapa saja orang mukmin yang masuk ke rumahku. Berarti siapa yang masuk ke rumah Nabi Nuh dimintakan ampun oleh Nabi. Ambo sejak ambaco tu, sejak ambaco riwayat-riwayat menjadikan Nabi Nuh mintakan ampun kepada Allah untuk siapa yang masuk ke rumahnya. Cuba-cuba lah, cuba-cuba beraja. Maka ibu-ibu, bapak kalau masuk ke rumah malam mintakan ampun. Lain mukmin je. Kan surah Nuh tu. Ya. Rabbi filli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa dua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya, dan dosa siapa saja yang masuk ke rumahku, mukminan, dia mukminnya, dan dosa orang mukmin laki-laki perempuan di mana saja. Itulah Nabi Nuh. Beliau bukan hanya minta ampun untuk diri, masuk orang tua, dan saya nak masuk. Saya masuk, anaknya masuk ke rumahnya, bininya masuk ke rumahnya, karib-kabir, saudara, tamu-tamu masuk ke rumah. Jadi saya masuk ke rumah, sebanyak itulah kita dapat ampunan. Ini itulah loh, kalau kita mintakan ampun kepada Allah diam-diam untuk orang lain, dicatat kita satu hasanah. Kalau sedunianya orang, sedunia sana dapat kita. Di samping itu, kita dapat ampunan Allah sedunianya. Tapi tidak boleh kita baca mantun, ya Allah ampunkan dosa orang sedunianya, tidak boleh. Yang ada cuma orang-orang mukmin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwat. Dan seterusnya. Tapi sedunia ni pun ada nak. Sebab bahasa dunia ni ada orang kepia berangkang, orang syirik. Kalau doa Nabi Nuh tadi begitu, siasen nak masuk ke rumah bako ya Allah, lain mukminnya ampunkan dosanya. Apalagi itu doa tidak samarang, doa Rasul, doa Nabi Nuh yang terkenal dengan bapak kedua, bapak manusia kedua Nabi Nuh. Iya, di rumah Nabi Nuh kemana lagi ni? Rumah Nabi Nuh kemana lagi cari? Tapi nak mukminkan kita, walil mukminina. Itu pentingnya. Kalau nabi-nabi berdoa, kita pun diajar memintakan ampun kepada Allah surah Al-Hasyr kan. Rabbana filana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al
fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, ya. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami orang mukmin. Jangan jadikan di hati kami ada dengki. Itu contohnya begitu. Intinya, di samping minta ampun untuk diri, jangan lupa membawa dua orang tua. Dan minta ampun kepada Allah untuk siapa saja. Karena satu istighfar kita tercatat satu kebaikan. Tercatat dihapuskannya dosa. Dan sebanyak orang yang kita doakan kepada Allah, sebanyak itu kita dapat. Sebanyak itu kita dapat. Lebih-lebih yang kita mintakan ampun kepada Allah itu orang mati. Mangkui. Kenapa mangkui? Karena namanya ala zahril ghaibi. Menuakan orang tanpa tahu di belakangnya. Nah, orang mati kan tak tahu masuk kita ruangan. Orang mati kan tak pernah lapar sana. Doa-doaan boyo tak benar. Bila mati. Nah, diam-diam kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang mati. Termasuk orang tua kita. Makbul. Kita pun mendapat hal yang sama. Malah orang tua tu dan tercanggang. Ada nama rasa heran. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis itu riwayat Imam Ahmad. Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi as-salih fil jannah. Allah benar-benar mengangkat tinggi derajat seorang hamba yang saleh di surga. Ditinggikan posisinya, derajatnya, kedudukannya. Fayaqul, dia berkata, Ya Rabbi, anna li hadhihi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, anna li hadhihi. Bagaimana mungkin saya mendapat anugerah seperti ini? Tinggi posisi, tinggi derajat di surga. Ini nak menyangka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, derajat yang mulia. Nak menyangka. Lalu dipertanyakannya, bagaimana memperoleh derajat yang tinggi itu? Dijawab, bistighfari waladika laka. Itu bistighfari, lantaran sebab karena sebab. Bi itu sebab, lantaran karena permintaan ampun anakmu untukmu. Berarti orang tua tu tak tahunya bahasa kita selalunya minta ampun kepada Allah, minta ampun. Ini orang tua tu di alam sana merasa heran, kok derajatnya terus tinggi, posisi terus tinggi. Rupanya dijawab, itulah permintaan ampun anakmu untukmu. Ya. Menyebabkan engkau meraih posisi. Yang dapat kita pahami daripada hadis itu, hadis riwayat Imam Ahmad. Begitu pentingnya dan perlunya kita memintakan ampun di samping untuk diri, khusus untuk orang tua. Lebih-lebih orang tua kita cukup tu lah wafat atau lah mati karena mereka tidak bisa mengalih. Mereka hanya menunggu, menanti dan menanti, mengharap dan mengharap. Andaikan sekiranya jikalau dan kok mereka ko tarangari kita mengecek di alam situ
bagaimana mereka itu menginginkan kita anak-anaknya yang masih hidup agar membantunya dengan permintaan ampun dan doa-doa, pasti kita sungguh-sungguh mintakan itu. Karena beliau-beliau itu butuh sangat di situ. Ambo nasihati diri ambo dan kita semua, dan siapa saja yang mendengar. Sengaja akulah. Benua khusus kepada Allah untuk mengaik. Lebih-lebih minta ampun untuk kita, orang gaik. Sengaja jangan sambil lalu. Kalau bahasa kami jangan berkumayah, serius lah. Bahawa kita kemati lah. Kita akan mengalami hal yang sama di alam situ. Yang membutuhkan. Pun tak ada peninggalan terbaik bagi seorang Muslim selain daripada anak yang saleh. Awala dan salihan tarakahu, atau anak saleh yang ditinggalkannya. Karena selama anak saleh itu berbuat amal saleh, termasuk doa-doa dan istighfar dan amal ibadah apapun, orang tuanya akan terus mendapat. Apalagi orang anak yang tinggal itu melanjutkan kerajo bayinya, rintisan bayinya, disambung oleh anaknya, kan terus. Dulu ketika hidup Rangga Ekonyo selalu membantu MDA, dia lanjut dengan anaknya. Contohnya begitu. Ketika hidup Rangga Ekonyo hidup, dulunya aktif. Kau di panti lah, kau di surau lah. Dilanjutnya kerja Rangga itu. Alangkah membahagiakan. Karena ana bisa kita anugerah, kita berikan kepada orang kayak kita lah mati. Tidak boleh, lah mati. Yang tan gulai panggil pucuk paku, tidak mau nulai, lah mati. Antara kak ada mak, yang ketujuh dapat, tidak bisa lah, lah mati. Yang ketujuhnya doa, yang ketujuhnya mintakan ampun, dan ketujuhnya banyak-banyak kita kepada bersaleh supaya dapat kepercayaan. Kau nasihat kau untuk ambo dan untuk kita, karena orang kita kalau meninggal untuk ambo dan kita pun akan meninggal. Tidak beralih. Itu pentingnya kita doa kepada Allah. Karena kalau kita rajin berbuat sesuatu, kita akan menerima hasilnya. Berbaktilah kepada orang tua ketika hidup dan ketika mati, nanti anakmu juga akan berbakti kepadamu. Ajarilah anak-anakmu berdoa dan tunjukkan kepada mereka untuk mengajari mereka, bukan untuk ria, bahwa kita lagi memintakan ampun untuk orang lain. Nak tarajan, nak mengertinya. Amun sampai kini alun tercapai lah, tapi lupa-lupa je. Di pintu rumah kamu buat itu alun juga lah kena. Di pintu rumah, setiap orang masuk rumah nampaknya foto. Di bawahnya tulisan Allah mafilahu. Ini setiap orang masuk, dibaca orang, ampun kalau dosa bodoh. Kenapa orang yang baik pasti dia minta, dia mohon itu sungguh-sungguh. Nah lain lo merek kau.
Di auto memang kita baik merek di belakang. Dibaca orang. Baik atau buruk. Kalau minta rancaknya dibaca orang belakang. Antara aku dengan engkau pajak kolera itu. Itu nama buruknya. Kamu pernah baca itu. Masih kini kita kenalkan bacaan tu lah. Di belakang otopera. Sekepik ke Padang. Pagi-pagi nampak tulisan otopera belakang. Antara aku dengan engkau pajak kolera itu. Kenal. Itu nama buruk. Bagaimana kalau nama baik? Dia tu orang lebihnya belakang itu. Masya Allah. Tabarakallah. Kita baca. Kan kita baca. Masya Allah. Tabarakallah. Ada nampak tulisan-tulisan lain. Tiada kata seindah doa. Walaupun selincam tapi kadang-kadang pengaruh. Pajang-pajang tu pengaruh. Ibu-ibu yang tak candu tu baiklah tak candu. Yang candu menonton bola lagi. Paling tak mendengar sudah. Patang kau di Qatar, di Mayo di pojok-pojok, sampai enam biasa bisa orang mangkir di situ. Dibuatnya hadis-hadis Nabi, sehingga dunia menyaksikan bahasa Arab, bahasa Inggris, membaca. Secara mereka berdakwah. Ini jangan abaikan tulisan, walaupun kita pandang tulisan itu cuma sepele. Bisa jadi gara-gara tulisan itu orang terpengaruh. Kita baca belakang waktu astagfirullah, baca orang. Kita baca belakang waktu Allah maafilahu. Apa lahu? Belum macam dia. Awak kalau masuk rumah orang kemencingak-cingak enggak? Halo? Itu mencingak enggak? Biasanya orang yang tak laki-laki itu. Halo? Masuk rumah kau, orang yang tak laki-laki, cok mencingak enggak? Ha? Dia kadang-kadang bilik orang mencinguk, kan bisa jadi. Ada tulisan. Rabbi fili wali walidayya arhamhuma. Baca orang. Nampak betul sinan. Allahumma fillahu warhamhu. Pak orang, beliau ko ketika hidup dulu rajin sangat gua. Tekanan orang. Cuma. Yang itu balik kita kaji pangkal tadi. Rajin-rajinlah minta ampun, istighfar. Banyaklah. Aktiru minal istighfar. Banyak saya istighfar. Kalau berdasarkan itu, wajar saja kita dengar enggak sesuatu. Kok mang-mangan astagfirullah betul. Salah mengalih orang pun astagfirullah. Dia tagak kedua-dua. Astagfirullah. Mereng astagfirullah. Kadang-kadang kecapnya astagfirullah. Lah lazim saya. Biasa. Kadang-kadang nampak ni tak indah astagfirullah betul. Astagfirullah. Ayam kau leak mencirinya astagfirullah betul ni. Tapi sesusahnya sudah astagfirullah tu bacanya kolera tu nak boleh. Astagfirullah ini kolera ayam kau ni. Lah bertanya dia kan? Bertanya. Nama itu menentu jangan tiba ke rumah. Astagfirullah. Ayam kau leak menciri mati sebentar ke rumah. Menentu. Hati-hati je macamnya. Hati-hati. Apalagi menantunya mau diambil ke penyingguang. Penyingguang. Murah penyingguang kalau kecau orang. Jadi perbanyak istighfar. Aksiru minal istighfari fi buyutikum. Perbanyak istighfar itu di rumah-rumah. Ketika kamu di rumah, dululah. Atau fi mawaidikum, di tempat-tempat di mana kamu ada jamuan-jamuan. Bertemu-temu bersua-sua.
Au fi turuqikum, atau di jalan-jalan. Sambil berjalan-jalan jadi di jalan-jalan lagi. Atau di majalis. Di mana kamu duduk-duduk di majelis-majelis. Sidang-sidang, rapek-rapek. Pertemuan-pertemuan, musyawarah. Beryoyo, bertidur-tidur. Oh banyak itu. Cahaya. Bahkan ada namanya Nabi SAW itu, beliau dalam hadis riwayat Abu Daud begini, juga Imam Ahmad, dari Abu Barzah Al-Aslami, keceknya, karena Rasulullah SAW yaqulu, Rasulullah SAW itu mengucapkan di akhir pertemuan, di akhir majlis, iza arada ay yaquma minal majlis, ketika Rasulullah itu hendak bangkit dari satu majlis ke majlis mana? Model ke majlis. Boleh baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tuh sampai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. 5. Satu berakhir majlis. Faqala rajulun, lalu ada seseorang berkata, ya Rasulullah, innaka la taqulu qawlan, sabanta aku dengar engkau mengucapkan suatu qawlan, suatu ucapan, ma kunta taquluhu fima madha, yang satu kamu tidak pernah kau ucapkan itu, engkau baca itu ketika hari-hari telah berlalu. Kata beliau, itu ucapan kafaratun lima takunu fil majalis. Ucapan nama baca cokok itu adalah untuk penghapus, untuk penutup daripada kesalahan-kesalahan, kekeliruan, kekilapan dan dosa-dosa selama kita duduk cekok. Namanya kafarah, zikir kafarah majlis. Di situ ada istighfar kan? Satu adu-adu aku nu adu-adu men cerita. Adu-adu men utah. Adu-adu men bahan. Ini tak kesalahan, tak mungkin. Tapi muncuang aku tak dulu menyamin batu taruh itu. Man katura kalamuhu katura khata'uhu. Atau kasura sakhatuhu. Siana banyak kecek, banyak sesek, banyak tergelincir, banyak terjerembab, banyak salah. Oh, tak dulu nak menyamin, awak mengecek kau batu ke panjang. Awak kau muncuang wah. Lalu di muncuang kau keluar nama batu ke panjang saya. Kalau ambo mengaku tak pernah. Tak pernah batu taruh isi tu. Kalau ambo tu nunjuk, ambo nombor 1 nunjuk. Ambo bukan nak mengecek wah. Ketika ndak mengeceknya ambo ke ketika tanang mana. Salabiah no ngecek. Subuh-subuh lah ngecek juga. Biko pulang biko, tiba lu di pondok ngecek lu dia tu. Biko pergi lah balik, ngecek lah balik.
Nanti tarik. Tidak bisa kita menyamin luruh sen. Lah itu luruh sen ada. Bang mentun kita ko manusia. Kita ko manusia. Yang batu saya perkatakan Allah. Buat nam batu taruh saya Allah. Qauluka haqqun. Ucapanmu, firmanmu, ya Allah, semuanya hak benar. Kalau awak padu sana salah. Ketika bersusu, ketika bertamu-tamu, ketika duduk-duduk baca itu musyawarah. Ada minah kafarahnya itu sebagai sanksi hukumannya untuk menutupi kesalahan-kesalahan dan laga-laga. Baca itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ku kafarah. Kenapa? Di situ ujungnya astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tasbih, ada tahmid, ada syahadat, ada istighfar, ada minta ampun. Dalam sebuah riwayat, ya dalam hadis Abu Daud lah, 4855 disebutkan begini dari Abu Hurairah. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah. Inti kajiwa, setiap orang yang bubar dari suatu pertemuan, suatu majlis yang tidak ada zikir kepada Allah, maka majlis itu berarti selesai majlis itu seperti bangkai keledai. Bukan keledai, bangkai keledai. Nanti akan menjadi penyesalannya di hari kiamat. Kenapa begitu? Kalau majlis tadi tidak sunyi daripada gunjing gujira, cerita, otak, pokoknya macam-macam. Lalu kalau majlis itu tidak ditutup dengan zikir kafarah majlis, maka tetap ada dosa. Akhirlah majlis itu dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Ada nama panjang, di panjang mana malah orang baca. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhaynu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina, dan seterusnya kalau kau. Itu panjang. Ana pendek kemelah. Ini senjata yang paling ampuh hari. Nak dapet. Yang kedua, panjang mana. Yang ketiga, lupa. Yang keempat, nak tahu ada. Nak tahu ada. Empat ku alasan. Anak pendek. Jadi intinya di majlis sebanyak istighfar, mengakhiri majlis dengan istighfar. Jadi katanya perbanyaklah istighfar tu di rumah-rumah, di pertemuan-pertemuan, di majlis-majlis. Di mana saja kamu berada, di pasar-pasar. Bahkan ketika kamu berada di jalan-jalan paling banyak leh. Ada sana nampak dan tercedia. Pokoknya di mana berada, aina ma kunta. Atau aina ma takunu, aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada. Di Perak pun boleh. Bu, di Perak tu nak berdosa tu. Tapi dosa pikiran ke lagi. Dosa pengena atau dosa kepetang. Yang tak boleh menganggap seakan tak berdosa.
Jadi para alulah ke dosa wak. Kan kecewa. Di para ala dosa wak tu kan kecewa. Inti kaji wak di para, di pasar, di tempat kerja, di kantor, di perusahaan. lazimi ko tekuni untuk minta apa. Itu kejiwa sepagi kini. Jangan lupa menua orang tua. Taruhlah dan taruhlah. Bawalah. Dalam setiap kita minta ampun, bawa taruh orang tua. Bawa taruh orang tua. Sebab kini pun kita lah orang tua lo. Dan sebentalai menjadi orang mati lo. Harapan kita anak-anak kita. Mudah-mudahan kaji mereka disimak oleh anak ambo di rumah, oleh menantu, oleh cucu. Mudah-mudahan ketika masih hidup dan mati dibawanya ke dalam doa dan istighfarnya ambo. Maksud kita semua. Nah, itu doa kita kepada Allah. Sebab al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita minta ampun kepada Allah untuk orang tua, anak kita pun setelah kita mati nanti rajin je minta ampun kepada Allah. Jangan minta pitih mana rajin kawak. Mintakan ampun kepada Allah rajin lo nak. Dan paling jarang orang mintakan ampun kepada Allah, mintakan ampun suami no. Halo. Ya Allah, ampunilah budak ambo, laki ambo, suami ambo. Memintakan ampun kepada engkau. Assalamualaikum, mau minta pitih namanya. Kini kau memintakan ampun kepada orang tua. Kau nak gaji nak kau. Menyuruh ibu jago men. Sekian kaji wak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.